Hakim tuh kalau di pengadilan tahu gak? Ya. Kepada yang terhormat, kepada yang mulia, yang mulia itu aja ngomongnya. Padahal kelakuannya betul-betul hukum itu, hakim itu sudah nggak takut sama Tuhan. Bikin hukum seberat-beratnya bila perlu hukum mati. Hai guys, balik lagi di podcast Sentana bersama saya Michael Sinaga dengan Pak Janes Yahaan, pakar hukum kita. Ada kasus hukum yang menarik ini Pak, barusan. Hakim ditangkap. Malah dia waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang bukan mengadili sih ya, waktu kasus Ronald Tanur sedang diadili. Iya. Hakimnya yang 3 itu sudah diadili sebelumnya, ditangkap sebelumnya, dan sekarang merembet ke dia. Nah, tapi satu yang menarik guys, mungkin orang pada kelewat soal ini ya, bahwa sebenarnya dia belum terima uang itu loh. Itu kan hanya pengakuannya 3 hakim itu, bahwa uang sekian ini jatahnya dia. Tapi dia sendiri belum terima uang itu. Emangnya boleh yang begitu ditahan, Pak? Dah, belum diterima, tapi dia udah tahu. Dia udah kasih tahu kan, bagian jatah dia udah tahu dia sekian, cuma karena belum diberi aja. Belum dikasih, dikembalikan. Udah disita lagi duitnya. Iya. Udah nggak tahu di mana. Itu kan penyidik kan udah pasti ada dong bukti-bukti WA-nya bahwa oke, begini buat apa udah tahu 3,5 miliar uangnya orang tua si pelaku untuk sidang ini. Jelas itu. Pengacaranya yang bilang 3,5 miliar ya. Itu pun pengacaranya kan jadi tersangka juga. Tersangka juga. Jadi saya bilang bukannya nggak tahu, dia pasti tahu. Cuman belum diterima. Tapi boleh itu menjadi alasan menangkap dia itu. Seseorang yang mengetahui perbuatan kejahatan, mengetahui aja tidak melaporkan, tidak melarang, itu udah terbukti, udah bisa ditangkap. Apalagi dia seorang hakim, astagfirullahaladzim, hakim tuh kalau di pengadilan tahu gak? Ya. Kepada yang terhormat, kepada yang mulia itu aja ngomongnya. Padahal kelakuannya Mulyono. Nggak benar lagi, udah mulia lagi. Kelakuannya nggak mulia yang satu ini ya. Udah nggak benar ini. Betul-betul hukum itu, hakim itu sudah nggak takut sama Tuhan. Sudah takut sama nggak punya uang. Itu padahal aja. Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau di pengadilan itu ya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disumpah gitu. Lagi di depan. Disumpah lagi pakai kitab suci dan seterusnya. Nah, satu lagi yang menarik ini Pak. Di situ ada uang sebesar 20 miliar. 20 miliar rupiah ya, yang 3 hakim itu. Ya, yang diambil oleh Kejaksaan Agung dari 6 tempat yang berbeda. Digeledahlah 6 tempat dan dapat 20 miliar. Tapi kan yang diberikan oleh Lisa Rahmat ini, pengacaranya Tanur, hanya 3,5 miliar. 16,5 ini uang siapa ini Pak? Ya udah pasti uang yang berperkara lah. Ya siapa dong? Ya itu makanya kan ditanya aja sama kejaksaan yang memeriksa itu dari mana. Loh. Ini harus diusut nggak ini Pak? 16,5 miliar. Makanya 3,5 itu kecil loh dibanding 20 miliar yang didapat. Betul mau diusut, tapi nggak bakalan diusut itu. Kenapa? Memang udah benar-benar bejat semuanya. Benar, saya bilang bejat. Kenapa nggak diusut? Termasuk kasus Harvey yang 300 triliun. Sekarang hakim itu diam-diam aja nggak dituntut, nggak diapa-apain. Coba. Periksa loh. Ini lain lagi nih guys. Itu sampai contoh maksudnya di dalam kasus ini. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap kemarin, itu jelas dia perbuatannya itu selaku hakim. Karena dia adalah seorang yang ketua pengadilan, dia menentukan siapa hakim untuk menangani perkara ini. Dia yang mengatur si Polan, udah kalian bertiga. Dia pasti tahu semua. Ya. Karena dilaporkan semua putusan pengadilan vonis itu atas laporannya ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan yang saat itu dijabat oleh dia ya. Pak Rudi. Betul, Rudi Suparmanto itu. Nah, yang Bapak bilang tentang hakimnya Harvey Muiz ini maksud Bapak apa? Harusnya diusut juga seperti hakimnya si Surabaya ini. Ditangkap. Kenapa dasarnya dia sudah berugian begitu, udah tuntutan 12. Memang taruhlah, memang udah kesalahan jaksa menuntut terlalu ringan. Iya, terlalu ringan. Makanya hakim bisa, udah kong kali kong itu dari pertama, sidang biasa itu di pengadilan. Udah diatur itu, nanti kau tuntut lagi sekian, nanti aku vonis sekian. Udah pasti itu, seperti itu, udah pasti kita udah nggak rahasia umum lagi, udah seperti itu. Jadi harus betul-betul carilah hakim yang betul-betul takut sama Tuhan, udah itu aja. Ya, terkadang saya ngelihatnya begini Pak, kalau memang hakim-hakim ini sudah sulit dipercaya,
pantesan saja banyak di luar sana yang main hakim sendiri kira-kira gitu kan. Ya takutnya begitu, masyarakat akan main hakim Jangan sendiri. sampai masyarakat jadi Main hakim sendiri. Iya, jadi liar sendiri nanti Iya. karena sudah tidak percaya institusi pengadilan. Tapi apa nih pesan-pesan Bapak untuk para hakim ini? Supaya besok-besok tidak terjadi lagi nih seperti ini nih. Setiap hakim yang sudah melakukan tindak pidana korupsi maupun grafitasi bikin hukum seberat-beratnya, bila perlu hukum mati. Karena mereka tuh Termasuk ini ya. termasuk ini Hukum mati aja ya. hukum mati aja biar takut yang lain. Hakim loh. Betul. Karena kalau ini sama saja dengan korupsi ya, Pak. Kalau tidak diberikan efek jerak, ya Iya. besok-besok diulang lagi oleh orang-orang lain gitu Iya loh, Pak. betul. Jadi menurut Bapak cocok diberi hukuman mati Hukum mati orang-orang aja. yang seperti Betul, ini ya? betul. Wah, itu guys. Coba kalian setuju nggak bahwa orang-orang ini yang dari Pengadilan Negeri Surabaya ini pantasnya dihukum mati kalau kata Pak Janes? Iya, betul. Nah, kalau nggak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Coba di komen. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan besok dengarkan lagi analisa hukum terkini dari Pak Janes. Thank you. Iya.